Halo, jumpa kembali lagi dengan saya di channel New Pelaut. Di kesempatan kali ini, saya ajak Anda untuk membahas kembali software edisi Admiralty Digital Catalog. Saya fokuskan mengenai loading rute. Jadi, kita nanti masuk ke rute ini. Jadi, kita klik tombol tab route ini. Dan nanti saya akan membahas load route, bagaimana cara kita loading rute. Di software ini kita sebelumnya sudah membahas cara membuat rute, mengeditnya, menyimpannya. Maka kita bisa loading kembali rute yang pernah kita buat dan kita simpan di dalam komputer atau di dalam folder tertentu. Contohnya seperti ini, saya contohkan. Sebelumnya kita membuat rute Gibraltar to Falmouth dengan ekstensi 7CB sesuai dengan permintaan dari software edisi. Maka yang bisa di loading itu file dengan format harus sama dengan permintaan edisi, yaitu formatnya CSV, format CPRI atau internal, dan ini adalah contoh formatnya CSV, TXT, VP, dan 7CP. Dan untuk 7CP ini berarti kita sebelumnya gambar dari sini, kita buat dan kita simpan. Nanti formatnya otomatis 7CP. Jadi 7CP ini bawaan dari software edisi. Sedangkan untuk CSV ini adalah ekstensi untuk file format yang diambil dari Ekdis. Dan Ekdis pun sama, kita bisa ekstrak atau kita ekspor dengan format sesuai permintaan dari software ini. Misalnya kita formatnya TXT bisa juga, atau CSV. Bahkan ini ada juga dari CPRI, berarti kita juga bisa ngambil dari GPS, karena di beberapa GPS itu bisa kita simpan ke memori SD card-nya. Oke, di bagian ini saya fokuskan bagaimana cara loading rute. Untuk pertama, kita loading rute yang sudah pernah kita buat di dalam software ini. Jadi lebih mudah karena ini formatnya otomatis bawaan dari software edisi. Maka kita bisa pilih, klik. Ini misalnya contoh saja, saya pilih Gibraltar to Falmouth, saya open, maka dia akan otomatis menampilkan rute yang telah kita buat atau telah kita loading. Dan di sini rutenya akan menampilkan nomor waypointnya. Ini nomor waypoint, dan ini adalah arah haluannya. Untuk cara loading rute yang memiliki ekstensi file sama dengan permintaan edisi, yaitu 7CP, akan lebih mudah dan cepat dibuka oleh software edisi. Selanjutnya, bagaimana kita meloading rute, dan rute tersebut adalah rute baru di mana kita mendapatkan file rute itu berupa Excel. Misalnya ini saya ambilkan contoh dari kapal saya yang sebelumnya. Ini filenya Excel, kita transferkan ke dalam software edisi. Sedangkan di dalam software edisi mereka meminta filenya harus dengan ekstensi, tipe ekstensinya harus sama dengan ini. Dan di sini tidak ada ekstensi untuk Excel. Maka kita harus transferkan
dengan ekstensi txt. Karena untuk yang lainnya CSV ini dari GPS atau dari Edis, begitu juga ini, sedangkan 7CB dari bawaan edisi. Oke, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara transfer file yang Excel, waypoint di dalam bentuk Excel ini saya transferkan ke TXT. Dan nanti file TXT saya masukkan ke software edisi. Jadi untuk loading rute yang pertama tadi yang saya tunjukkan itu lebih mudah karena file ekstensinya bawaan dari software edisi, maka lebih cepat dibuka. Sedangkan cara yang kedua ini, misalnya Anda mendapatkan waypoint dari Excel dan Anda transferkan ke software ini, akan tetapi software ini tidak bisa menerima Excel, maka solusinya Anda harus menggunakan TXT atau teks. Cara memindahkannya sebenarnya mudah di sini karena dilengkapi halaman pertolongan. Anda klik help, Anda pilih help, dan apabila Anda pertama kali maka tampilannya seperti ini, maka Anda langsung klik di bawah sini 14, Anda enter, maka tampilannya seperti ini. Anda ikuti instruksi yang ada di dalam sini, dan instruksi ini sebenarnya membantu Anda memindahkan waypoint, longitude dan latitude yang Anda dapatkan, entah waypoint yang Anda dapatkan dari kapal sebelumnya atau file yang Anda miliki, baik berupa Excel, Anda pindahkan ke sini, maka formatnya seperti ini kurang lebihnya. Jadi saya langsung saja dari jeda ini sebenarnya jedanya tidak terlalu banyak, dan antara angka ini hanya satu spasi saja jaraknya, dan di bawah ini tidak boleh ada kursor yang di bawahnya, begitu juga di atasnya. Dan penggunaan negatif untuk membedakan antara west dan south, itu saja. Jadi ini adalah latitude north, sedangkan ini adalah longitude east. Apabila waypoint Anda south, latitude-nya south, maka depannya Anda kasih minus. Begitu juga west, maka ini Anda kasih minus. Kurang lebihnya seperti itu. Kita bisa coba contoh ini, kita copy dan kita buka di sini, kita buka teks di aksesoris, kita pilih notepad, maka kita langsung pastekan saja seperti ini. Anda lihat ini jaraknya, kita cek satu spasi saja. Oke. Dan di bawah ini tidak ada letak kursor, tidak ada. Jadi saat kita enter, maka bila ada kedip kursor di sini, maka tidak akan berfungsi nanti notepad ini. Maka kita harus backspace, hapus. Ini sekedar contoh saja, maka saya simpan. Saya simpan di sini. Formatnya txt. Di sini txt juga. Saya tulis tes
waypoint rute. Saya save. Oke, saya tutup dan kita coba di sini. Kita load route. Di sini sudah masuk tes waypoint route. Kita tes di sini, kita open. Di sini kita dapatkan waypointnya di sini. Di sini. Oke. Sekarang saya akan coba rute yang baru. Saya clear. Saya coba rute yang baru, saya ambilkan dari Excel. Oke, ini Excel. Saya coba dari void yang pernah saya lakukan atau yang pernah saya alami dari Port Said ke Antwerp Pilot Station. Ke ini Pilot Stationnya Antwerp. Saya ambil dari Port Said. Nah, ini Port Said Pilot Station. Nah, ini nanti saya akan copy ke dalam teks. Kita pilih aksesoris. Oke, langsung kita pindahkan. Maka saya ambil hanya 4 digit. Oke, sekarang ada 0,6. Maka ini saya bulatkan saja menjadi 32. Karena rute ini bukan berarti rute yang untuk bernavigasi, karena software ini tidak untuk bernavigasi, hanya untuk referensi mengambil percepatan saat kita untuk menentukan peta nomor berapa saja yang akan digunakan. Jadi saya ingatkan kembali, software edisi ini bukan untuk bernavigasi, hanya untuk referensi dan membantu dalam hal koreksi peta, untuk membantu mencari nomor seri peta yang diperlukan, dan untuk koreksi peta, tentunya koreksi TMP. Bahkan software ini membantu Anda dalam permintaan peta maupun publikasi. Tentunya dengan software ini kesalahan ketik bisa dihilangkan, karena banyak kasus yang terjadi adalah
saat permintaan peta maupun publikasi itu terjadi kesalahan ketik dan juga kesalahan dalam menentukan nomor peta berapa saja yang harus digunakan untuk rute yang akan dilaluinya. Maka itu muncullah software ini untuk meredam kesalahan tersebut. Oke. Jadi seperti ini caranya Anda pindahkan waypoint rute yang akan Anda lalui. Jadi untuk bujurnya ini depannya tidak perlu Anda pasang kosong-kosong, seperti ini saja. Nah, maka dengan contoh ini kita bisa tes bagaimana hasilnya. Nah, di sini ada waste-nya. Oke, karena ada waste-nya maka saya tempatkan minus. Tentunya bagi Muallim 2 untuk zaman now itu lebih mudah karena mereka terbantu oleh software yang seperti ini. Tidak hanya dengan zaman saya sebelum ada software ini. Jadi Muallim 2 benar-benar bekerja manual, menggambar rute di atas cat katalog NP131 dari selepas jaga atau saat istirahat. Itu sudah kerja overtime mempersiapkan passage plan dan mempersiapkan peta hingga kapal sampai di pelabuhan tujuan. Terbayang tidak untuk Anda, misalkan di masa itu Anda menjadi Muallim 2,
koreksi secara manual keseluruhannya dan belum secanggih di zaman now ini. Semoga bagi Anda yang menyaksikan video paparan yang saya buat ini bisa cepat menjadi muallim 2, karena di masa zaman now banyak fasilitas dan teknologi maupun software-software yang mendukung pekerjaan Anda, dan Anda juga bisa mendapatkan informasi tentang pelayaran, ilmu pelayaran dari media sosial Facebook, YouTube, maupun dari Google, maupun dari blog yang mengajarkan ilmu navigasi dan sebagainya. Bagi muallim 2 yang di atas kapal chemical tanker maupun oil product, dimana setiap 3 bulan sekali dan 6 bulan sekali ada external audit atau venting dari pihak pencharter, maka pekerjaan muallim 2 harus benar-benar dikerjakan dengan baik. Maka perlu perhatian untuk Anda yang nanti jadi muallim 2, maka gunakan segala sesuatu sumber informasi maupun teknologi serta software untuk mendukung pekerjaan Anda, supaya pekerjaan Anda benar-benar selesai dengan baik, sehingga saat audit atau vetting Anda benar-benar lolos uji vetting baik dari CDI, BP, Shell, Petronas, Hellas, Idemitsu, maupun dari Pertamina, sehingga performa Anda sebagai muallim 2 benar-benar dinilai baik dan bagus, sehingga Anda dapat penilaian yang bagus juga dari perusahaan pelayaran, sehingga di saat ada promosi Anda bisa promosi dengan cepat sebagai muallim 1. Oke, saya harap seperti itu bagi Anda yang menyaksikan video saya ini. Anda bisa cepat menjadi muallim 2 dan Anda mendapatkan penilaian performa kerja yang bagus, sehingga Anda recommended untuk promosi sebagai muallim 1. Oke, sekarang sudah selesai. Oke, sekarang ini saya tutup dan ini saya simpan dengan nama Bur Said atau Pot Said itu Antwerp, Belgia.
Saya simpan, saya cek kembali apakah di bawahnya ada tempat untuk kursor. Ternyata ada satu, saya hapus. Oke, saya simpan. Sekarang saya coba untuk loading. Kita load root, kita tes. Nah, seperti ini tampilannya saat kita tes. Jadi seperti ini tampilannya. Nah, sekarang karena sudah kita loading rutenya dengan format txt, sekarang kita coba di paper chart-nya. Di paper chart-nya kira-kira kita butuhkan berapa peta, kita persiapkan berapa peta, dan nanti kita bisa sortirnya. Oke, sudah saya masukkan ke basket. Sekarang saya cek jumlah petanya, 92 peta. Oke, seingat saya dulu saya dari Ibu Said ke Unwork itu kurang lebih sekitar 48 peta. Itu pun dari jumlah sekian 92-an itu udah saya sortir, sudah saya pilih mana yang skalanya terlalu besar dan saya pilih mana yang tidak perlu. Ini sekedar contoh saja, saya tidak akan membahas untuk masalah peta mana saja yang tidak diperlukan. Nanti Anda sendiri silahkan praktekkan di saat Anda sudah install software ini. Anda bisa mengeliminasi mana peta-peta apa saja yang Anda butuhkan dan mana yang tidak dibutuhkan, sehingga jumlah ini hanya jumlah berdasarkan peta yang kita lewati. Padahal di sini ada peta-peta yang skala besar dan kita masih bisa memakai yang peta yang lainnya atau peta pantai ini. Jadi seperti itu yang saya tunjukkan kepada Anda mengenai bagaimana cara mengambil rute atau loading rute di mana rute yang sudah ada di dalam komputer atau di flash disk dengan ekstensi 7cp, dan juga bagaimana loading rute menggunakan file yang dengan ekstensi txt. Seperti itu yang saya tunjukkan cara membuatnya. Semoga apa yang saya paparkan ini bermanfaat untuk Anda mengenai cara loading rute. Terima kasih atas kunjungan Anda. Jangan lupa klik subscribe-nya supaya Anda langganan gratis video dari saya. Klik like serta Anda share ke teman-teman Anda supaya teman Anda juga mendapatkan manfaat dari video saya. Terima kasih, sampai jumpa kembali di kesempatan berikutnya di channel yang sama. Sampai jumpa, terima kasih.